Perkenalkan, nama saya Ulo dari Kebut Racing. Kali ini saya mau mereview mobil HNR. Barusan udah saya cobain. Kalau untuk buka dus on the box udah oke. Cuma beberapa ada kekurangan. Pertama mungkin di bodi ya, dia terlalu berat. Jadi shocknya harus di set lagi karena agak bumpy lah gitu. Sama oil diff-nya emang dari pabrikan udah terlalu kental, jadi agak kaku. Kurang lebih cepat lagi. Kemungkinan diencerin lagi untuk oil diff. Dan yang paling ini tadi saya cobain body post, dia agak mudah patah yang belakang ya. Mungkin bisa di reinforce. Secara keseluruhan sih untuk build mobil seperti ini udah oke menurut saya, karena beberapa saya tes mobil untuk pabrikan yang baru keluar dari dus tidak banyak modifan. Baru kali ini saya nyobain yang bisa langsung, ibaratnya langsung bisa rest sedikit sentuhan lah. Itu aja sih, mungkin kurang lebihnya bisa diteruskan oleh mekanik saya RTMZ. Oke, ketemu lagi dengan saya Rian RTMZ. Hari ini kebetulan tepatnya di Kebut Racing. Ini kita kedatangan RC Rally HNR, tipenya Foxhound. Jadi kit ini sebenarnya tidak hanya untuk rally tapi bisa juga untuk sportman. Jadi dia lebih multiguna lah, multifungsi. Tapi hari ini kita memang fokus di performa rally. Nah, di performa rally-nya ini so far cukup oke. Pertama kita coba review dari luar dulu ya. Dari luar ini kualitas bodinya lumayan cukup tebal dan lebih agak sedikit berat sedikit sih, tapi ini menjadi poin positif ya. Jadi dia otomatis bobotnya lebih neken. Jadi mobil lebih grip. Dan poin berikutnya untuk bagian eksterior itu si wingsnya ini sudah terbuat dari plastik tebal. Jadi dia bukan Lexan. Jadi apabila si kit terbalik-terbalik, tadi kan kita sudah coba ya, itu si wingnya ini tetap masih kokoh berdiri seperti itu. Nah, mungkin kita coba cek dari dalamnya ya. Ini bodinya pun sudah dicat dari pabriknya, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi untuk membeli cat terpisah gitu kan, dan nggak perlu lagi gunting-gunting bodi. Ya bisa dibilang ini menjadi kompetitor atau saingan RC Rally yang sudah ada selama ini. Jadi bisa dibilang ini RC Rally killer pendahulunya lah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lihat bagian dalaman. Sorry, ini memang agak sedikit berantakan kabel-kabelnya karena kita ada penambahan gyro di sini. Sebenarnya kit ini tidak perlu pakai gyro pun masih bisa dihandle. Tetapi karena kita pingin coba performa yang lebih maksimal lagi, ini kita tambahkan gyro. Gyronya pun itu bisa pakai merek apapun ya. Bisa pakai Power HD G1, bisa pakai Power HD G2, atau enggak pakai RB dan lain sebagainya lah. Kita ada Onisiki juga, macam-macam sih untuk gyro sih bebas. Jadi kit tersebut ini sebenarnya sudah ARTR dalam artian sudah dapat motor brushless, sudah dapat servo, sudah dapat ESC. Oke. Untuk kombonya, untuk brushless dan ESC-nya ini sendiri sebenarnya bisa dibilang simple karena dia waterproof ya. Jadi dia tidak menggunakan sensor alias sensorless. Tetapi nggak semua sensorless itu tidak enak gitu kan. Di sini saya dapetinnya di HNR ini cukup oke. Jadi kalau kita hanya menilai aja sih sensor dan sensorless itu lebih enak sensor. Tapi setelah kita coba, so far oke banget. Jadi dia masih bisa fight dengan spek-spek yang mungkin sudah lebih pro atau enggak sudah upgrade combo yang lebih proper. Tetapi ini bawaan boxnya pun sudah oke, seperti itu. Lalu jadi kita kembali tadi sudah sesi bagian combo, lalu kita ke bagian kaki-kaki. Untuk kaki-kakinya ini kita mendapatkan ban rally block. Cuma memang rally blocknya itu bagus dipakai, tapi untuk kondisi medan-medan tertentu. Karena hari ini agak sedikit mendung, jadi kita pada saat ngetes tadi kita ganti dulu pakai ban tipe lain. Tetapi untuk yang rally blocknya itu pun juga oke untuk main di tarmac atau enggak yang medannya itu campur aspal atau enggak beton seperti. Oke, lalu untuk shocknya sih sudah full metal. Cupnya metal, tabungnya metal, jadi sudah cukup oke. Kita juga awalnya sempat kepikiran kok shocknya kecil ya, pendek ya, gitu kan. Tetapi kita bicara performanya oke. Ternyata shock ini, jadi shock ini ya paling tinggal disesuaikan aja oli shocknya gitu. Kita bisa isi di 150 atau enggak di 400 kentalan silikon ST-nya seperti itu. Ya so far lumayan pede sih saya pakai kit ini. Dari bawaan bedusnya itu sudah beberapa item penting itu sudah dapatnya metal dan ada beberapa campuran karbon. Seperti steeringnya ini bagian tengah ini sudah metal. Lalu untuk tower shocknya ini sudah bawaan dari dusnya sudah karbon, jadi nggak perlu upgrade lagi.
depan belakang sudah karbon, dan dia punya sasisnya pun ini lebih tebal sedikit dari brand pendahulunya. Nah, ini juga contohnya nih shock mount-nya, ini shock mount ini sudah metal. Jadi kalau untuk RC Rally pendahulunya itu kan masih kayak plat gitu, plat besi tipis. Kalau ini dia sudah pakainya metal. Ya, jadi so far sih beli ini, buka dus, pasang baterai, pasang receiver, udah bisa langsung dipakai main. Nggak perlu banyak effort, nggak perlu banyak jajan. Palingan tadi yang saya bilang, tinggal tambah gyronya aja gitu. Gyro ini juga sebenarnya hanya support aja sih. Pada saat di push itu si mobil bisa koreksi, nggak terlalu lari-lari. Jadi kesimpulan saya sih dari eksterior dan interior, dari luar bodinya, terus juga dalemannya, so far ini oke. Terus untuk Sportman pun juga nggak banyak perubahan karena dia juga kan sifatnya sudah lumayan pendek, nggak terlalu tinggi. Tinggal ganti ban touring aja. Seperti itu. Ya nilainya sih 1 sampai 10 saya bisa beri nilai di 8,5 lah. Saya dibilang di atas rata-rata. Untuk kit yang harganya lumayan terjangkau seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian review dari saya. View oprek, bongkar beberapa dan langsung tes main. Bagi rekan-rekan atau lios yang minat atau ingin cari, bisa langsung klik link di bawah ini. Jangan pakai lama karena lumayan demand-nya lumayan tinggi, banyak yang cari gitu. Sampai sini dulu, sampai jumpa di next konten kita berikutnya. Dan jangan lupa ikuti race-race yang diinfokan oleh Mobilio. Guys!